mengalahkan seorang raja yang sombong. Inilah kisah Nabi Daud alaihi salam dan Raja Jalut. Sepeninggalan dari Nabi Musa alaihi salam, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Lalu ketika Yusha bin Nun pun meninggal dunia, kaum Bani Israel perlahan-lahan mulai ingkar kepada agama Allah. Mereka mulai merubah-rubah isi kitab Taurat, mulai merubah-rubah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengakibatkan mereka semakin hari semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang bersamaan, kaum Bani Israel memiliki seorang pemimpin yang sangat zolim, yang sangat kasar, yang sangat bengis dan keji, yang perawakannya besar seperti raksasa. Dialah Jalut, yang tidak segan-segan membakar rumah dari rakyatnya sendiri, yang tidak segan-segan untuk mengambil rampasan harta-harta yang dirampas secara paksa dari rakyatnya sendiri. Maka Jalut menjadi sebuah ancaman besar bagi kaum Bani Israel. Beberapa kaum Bani Israel kemudian datang pada seorang nabi bernama Nabi Samuel, dan mereka bertanya pada nabi tersebut, "Wahai nabi, kami tidak sanggup lagi menghadapi siksaan dari Raja Jalut yang sangat kejam. Raja Jalut senantiasa mengusir kami dari rumah kami sendiri dan merampas harta-harta kami. Harus ada hal yang bisa kita lakukan untuk menumpas, untuk menghancurkan dari Raja Jalut itu." Lalu Raja Samuel mengatakan, "Wahai kaum Bani Israel, sesungguhnya apa yang terjadi kepada kalian akibat dari perbuatan kalian sendiri yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan tunjukkan siapa pemimpin baru untuk kalian supaya kalian bisa melawan Raja Jalut, tapi aku khawatir ketika nanti pada akhirnya kalian berperang melawan Raja Jalut, kalian akan meninggalkan perang itu." Lalu beberapa kaum Bani Israel mengatakan, "Tidak, wahai Nabi, sesungguhnya Nabi Samuel, sesungguhnya kami sangat ingin menumpaskan dan menghabiskan Raja Jalut. Dia sangat kejam sekali. Kalau dia terus menerus hidup, maka akan semakin langsalah nasib kami," kata kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Samuel mengatakan, "Oleh karena itu sebentar lagi akan ada seorang pemimpin yang datang ke rumahku, dan dialah pemimpin bukan dari kalangan kalian." Lalu ketika itu ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya Nabi Samuel yang sedang bersama dengan beberapa kaum Bani Israel, dan dia adalah seorang petani miskin biasa. Lalu Raja Samuel ini mengatakan bahwa, "Lihatlah, dia adalah pemimpin kalian, pemimpin perang kalian untuk melawan Jalut. Dialah Tolut, pemimpin baru kalian." Orang-orang Bani Israel mengatakan, "Tidak mungkin, dia adalah seorang petani miskin, wahai Nabi. Tidak mungkin kami menjadikan dia seorang pemimpin. Kenapa engkau tidak pilih di antara kami saja? Kami adalah orang yang sangat kaya, kami bisa membayari perang, kami bisa melakukan apapun, tidak dengan petani miskin tersebut." Namun pada akhirnya Nabi Samuel mengatakan, "Tidak seperti itu. Lihatlah, Tolut ini walaupun petani biasa, namun badannya sangat kekar, namun ia sangat kuat, dan dia memiliki strategi perang yang sangat baik." Maka kaum Bani Israel pun pada akhirnya menyetujui bahwa Tolut, sang petani biasa ini, pada akhirnya memimpin perang untuk melawan Jalut. Mereka pada akhirnya, kaum Bani Israel dikumpulkan seluruhnya berjumlah 70.000 orang untuk melawan Jalut dan bala tentaranya yang sangat luar biasa banyaknya juga. Kemudian ketika hendak berangkat perang, seorang pemuda, anak kecil beranjak muda, berkata kepada Tolut bahwa, "Aku ingin juga ikut untuk melawan Raja Jalut." Tolut mengatakan, "Wahai anak muda, engkau masih terlalu kecil untuk melawan Raja Jalut." Kemudian anak kecil ini mengatakan, "Tidak, aku ingin sekali ikut berperang untuk melawan Raja Jalut." "Siapa namamu?" kata Tolut. "Aku adalah Daud," kata anak kecil tersebut, kata pemuda ini. Kemudian sang anak kecil itu pun pada akhirnya diperbolehkan oleh Raja Tolut, diperbolehkan untuk sang pemimpin yang bernama Tolut untuk ikut berperang melawan Raja Jalut. Lalu mereka pergilah 70.000 pasukan untuk melawan Raja Jalut. Di sepanjang perjalanan, batu-batu mulai berbicara kepada Daud. Nabi Daud alaihissalam kemudian melihat ke kanan dan ke kiri, siapa yang kira-kira berbicara? Karena batu-batu tersebut mengatakan, "Wahai Daud, Nabi Daud, ambillah kami, dengan batu-batu ini kau akan bisa membunuh Jalut sang raksasa itu. Wahai Nabi Daud, ambillah kami, dengan batu-batu ini kau bisa membunuh Jalut," kata batu-batu tersebut. Lalu pada akhirnya Nabi Daud alaihissalam pun mulai memunguti batu satu persatu dan disimpankan di dalam kantungnya. Tolut mengatakan kepada seluruh pasukan Bani Israel, "Nanti di depan kalian akan ada sungai, dan sungai ini menjadi ujian bagi kalian.
ingat perintahku bahwa kalian hanya boleh untuk mengambil air itu seteguk saja, tidak boleh banyak-banyak. Barang siapa yang mengambil seteguk saja maka dia adalah pasukanku. Tapi barang siapa yang mau minum dengan sangat rakus, bahkan berenang-berenang di air tersebut, maka dia bukan pasukanku. Maka pasukan Tolut terus berjalan bersama dengan Nabi Daud yang kecil ini, terus berjalan untuk menuju ke area pertempuran untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Dan benarlah di tengah perjalanan mereka yang kehausan ini mulai melihat ada sungai yang airnya jernih dan mengalir. Lalu pasukan-pasukan Tolut ini kemudian lupa dengan perintah Tolut. Kemudian mereka mulai mengambil air itu, bahkan mereka sampai berenang-berenang karena saking kepanasan dan saking kehausannya. Kemudian orang-orang mengatakan, ingatlah apa kata Tolut pemimpin kita, kalian tidak boleh rakus dalam meminum air di sungai ini. Namun mereka tidak mengindahkan lagi kata-kata Tolut. Tolut lantas mengatakan, biarkan saja mereka yang meminum-minum dengan sangat rakus. Barang siapa yang mengikuti perintahku maka dialah kaumku. Maka dari 70.000 pasukan hanya ada ratusan orang tersisa untuk bersama-sama berangkat dengan Tolut dan Nabi Daud alaihi salam. Mulailah mereka berjalan terus-menerus dengan pasukan yang sangat sedikit untuk melawan Raja Jalut sang raksasa dengan bala tentara yang sangat banyak. Kemudian pada saat perang dimulai, pasukan-pasukan Tolut merasa gentar karena mereka merasa pasukan mereka sedikit, dan mulailah mereka satu persatu melawan bagaimana pasukan-pasukan Raja Jalut yang sangat luar biasa beringasnya. Mulailah dengan pedang-pedang mereka saling bertempur satu sama lain sampai akhirnya satu persatu pasukan Raja Jalut memang berhasil ditumbangkan. Namun pada akhirnya Raja Jalut sendiri yang berhadapan dengan pemimpin-pemimpin mereka dengan Tolut dan bala tentaranya dan mengatakan, kalian boleh saja membunuh pasukanku, tapi kalian tidak bisa membunuh aku, kata Jalut dengan sangat sombongnya. Jalut yang berbadan sangat besar dan seperti raksasa mengatakan, tidak ada seorang pun yang berhasil melawanku karena aku adalah orang yang perkasa, kata Jalut dengan luar biasa sombong dan tinggi hatinya. Kemudian satu persatu pasukan dari Tolut, pemimpin Tolut ini mulai melawan Raja Jalut, tapi memang tidak ada satu orang pun yang berhasil mengalahkannya karena ia terlalu kuat. Sampai ia berkata-kata, tidak ada satu orang pun yang bisa melawan aku, dan ia tertawa terbahak-bahak sampai kemudian Raja Tolut berhasil ditumbangkan oleh sang raksasa Raja Jalut. Kemudian ada anak kecil bernama Nabi Daud alaihissalam berhadapan dengan Raja Jalut. Si anak kecil berhadapan dengan sang raksasa. Kemudian sang raksasa ini, Raja Jalut, mengatakan, wahai kaum Bani Israel, bodoh sekali kalian. Kalian mau mengirimkan anak kecil ini untuk melawan orang sebesar aku, seperkasa aku. Sudah tidak adakah pasukan yang lebih berani daripada anak kecil ini? Kata Jalut dengan tinggi hati dan rasa sombong. Kemudian Nabi Daud alaihi salam hanya dengan ketapelnya, dia mengambil batu dari kantungnya, dengan ketapelnya ia senantiasa terus menerus untuk mengarahkan batu-batu yang dia ambil di jalan untuk melawan Raja Jalut. Dan yang terjadi adalah Raja Jalut yang sombong berhasil dikalahkan hanya dengan batu-batu kecil yang mengenai kedua matanya. Saat itu pula lah tumbanglah sang raksasa ini. Raja Jalut pada akhirnya mati hanya dengan ketapel yang diberikan, yang dilemparkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Runtuhlah kesombongan sang raja karena batu-batu kecil dari seorang anak kecil pula. Mudah-mudahan cerita dari Nabi Daud alaihissalam menjadi pembelajaran untuk kita bahwa tidak ada gunanya kesombongan seperti yang ditunjukkan oleh Jalut. Sebesar apapun, seperkasa apapun, tidak ada artinya apa-apa bila ada kesombongan yang luar biasa dari diri kita. Lihat, Jalut berhasil dikalahkan dengan seorang anak kecil dan batu-batu yang kecil. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Masya Allah. Dari perbuatan kalian sendiri yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan tunjukkan siapa pemimpin baru untuk kalian supaya kalian bisa melawan Raja Jalut. Tapi aku khawatir ketika nanti pada akhirnya kalian berperang melawan Raja Jalut, kalian akan meninggalkan perang itu. Lalu beberapa kaum Bani Israel mengatakan, tidak wahai Nabi, sesungguhnya Nabi Samuel, sesungguhnya kami sangat ingin menumpaskan dan menghabiskan Raja Jalut. Dia sangat kejam sekali, kalau dia terus menerus hidup maka akan semakin langsalah nasib kami, kata kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Samuel mengatakan, oleh karena itu sebentar lagi akan ada seorang pemimpin yang datang ke rumahku dan dialah pemimpin, bukan dari kalangan kalian. Lalu ketika itu ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya Nabi Samuel yang sedang bersama dengan beberapa kaum Bani Israel. Dan dia adalah seorang petani miskin biasa.
Lalu Raja Samuel ini mengatakan bahwa, lihatlah, dia adalah pemimpin kalian, pemimpin perang kalian untuk melawan Jalut, dialah Tolut, pemimpin baru kalian. Orang-orang Bani Israel mengatakan, tidak mungkin, dia adalah seorang petani miskin, wahai Nabi. Tidak mungkin kami menjadikan dia seorang pemimpin. Kenapa engkau tidak pilih di antara kami saja? Kami adalah orang yang sangat kaya, kami bisa membayari perang, kami bisa melakukan apapun, tidak dengan petani miskin tersebut. Namun pada akhirnya Nabi Samuel mengatakan tidak seperti itu. Lihatlah, Tolut ini walaupun petani biasa, namun badannya sangat kekar, namun ia sangat kuat dan dia memiliki strategi perang yang sangat baik. Maka kaum Bani Israel pun pada akhirnya menyetujui bahwa melawan bagaimana pasukan-pasukan Raja Jalut yang sangat luar biasa beringasnya. Mulailah dengan pedang-pedang mereka saling bertempur satu sama lain sampai akhirnya satu persatu pasukan Raja Jalut memang berhasil ditumbangkan. Namun pada akhirnya Raja Jalut sendiri yang berhadapan dengan pemimpin-pemimpin mereka dengan Tolut dan bala tentaranya dan mengatakan, kalian boleh saja membunuh pasukanku, tapi kalian tidak bisa membunuh aku, kata Jalut dengan sangat sombongnya. Jalut yang berbadan sangat besar dan seperti raksasa mengatakan, tidak ada seorang pun yang berhasil melawanku karena aku adalah orang yang perkasa, kata Jalut dengan luar biasa sombong dan tinggi hatinya. Kemudian satu persatu pasukan dari Tolut, pemimpin Tolut ini mulai melawan Raja Jalut, tapi memang tidak ada satu orang pun yang berhasil mengalahkannya karena ia terlalu kuat. Sampai ia berkata-kata, tidak ada satu orang pun yang bisa melawan aku, dan ia tertawa terbahak-bahak sampai kemudian Raja Tolut berhasil ditumbangkan oleh sang raksasa Raja Jalut. Kemudian ada anak kecil bernama Nabi Daud alaihissalam berhadapan dengan Raja Jalut. Si anak kecil berhadapan dengan sang raksasa. Kemudian sang raksasa ini Raja Jalut mengatakan, wahai kaum Bani Israel, bodoh sekali kalian. Kalian mau mengirimkan anak kecil ini untuk melawan orang sebesar aku, seperkasa aku. Sudah tidak adakah pasukan yang lebih berani daripada anak kecil ini, kata Jalut dengan tinggi hati dan rasa sombong. Kemudian Nabi Daud alaihissalam hanya dengan ketapelnya, dia mengambil batu dari kantungnya, dengan ketapelnya ia senantiasa mengalahkan seorang raja yang sombong. Inilah kisah Nabi Daud alaihissalam dan Raja Jalut. Sepeninggalan dari Nabi Musa alaihissalam, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Lalu ketika Yusha bin Nun pun meninggal dunia, kaum Bani Israel perlahan-lahan mulai ingkar kepada agama Allah. Mereka mulai merubah-rubah isi kitab Taurat, mulai merubah-rubah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mengakibatkan mereka semakin hari semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang bersamaan, kaum Bani Israel memiliki seorang pemimpin yang sangat zolim, yang sangat kasar, yang sangat bengis dan keji, yang perawakannya besar seperti raksasa. Dialah Jalut yang tidak segan-segan membakar rumah dari rakyatnya sendiri, yang tidak segan-segan untuk mengambil rampasan harta-harta yang dirampas secara paksa dari rakyatnya sendiri. Maka Jalut menjadi sebuah ancaman besar bagi kaum Bani Israel. Beberapa kaum Bani Israel kemudian datang pada seorang nabi bernama Nabi Samuel dan mereka bertanya pada nabi tersebut, wahai nabi, kami tidak sanggup lagi menghadapi siksaan dari Raja Jalut yang sangat kejam. Raja Jalut senantiasa mengusir kami dari rumah kami sendiri dan merampas harta-harta kami. Harus ada hal yang bisa kita lakukan untuk menumpas, untuk menghancurkan dari Raja Jalut itu. Lalu Raja Samuel mengatakan, wahai kaum Bani Israel, sesungguhnya apa yang terjadi kepada kalian akibat Tolut, sang petani biasa ini pada akhirnya memimpin perang untuk melawan Jalut. Mereka pada akhirnya kaum Bani Israel dikumpulkan seluruhnya berjumlah 70.000 orang untuk melawan Jalut dan bala tentaranya yang sangat luar biasa banyaknya juga. Kemudian ketika hendak berangkat perang, seorang pemuda, anak kecil beranjak muda berkata kepada Tolut bahwa aku ingin juga ikut untuk melawan Raja Jalut. Tolut mengatakan, wahai anak muda, engkau masih terlalu kecil untuk melawan Raja Jalut. Kemudian anak kecil ini mengatakan, tidak, aku ingin sekali ikut berperang untuk melawan Raja Jalut. Siapa namamu, kata Tolut. Aku adalah Daud, kata anak kecil tersebut, kata pemuda ini. Kemudian sang anak kecil itu pun pada akhirnya diperbolehkan oleh Raja Tolut, diperbolehkan untuk sang pemimpin yang bernama Tolut untuk ikut
berperang melawan Raja Jalut. Lalu mereka pergilah 70.000 pasukan untuk melawan Raja Jalut. Di sepanjang perjalanan batu-batu mulai berbicara kepada Daud. Nabi Daud alaihissalam kemudian melihat ke kanan dan ke kiri, siapa yang kira-kira berbicara? Karena batu-batu tersebut mengatakan, wahai Daud, Nabi Daud, ambillah kami, dengan batu-batu ini kau akan bisa membunuh Jalut sang raksasa itu. Wahai Nabi Daud, ambillah kami, dengan batu-batu ini kau bisa membunuh Jalut, kata batu-batu tersebut. Lalu pada akhirnya Nabi Daud alaihissalam pun mulai memunguti batu satu persatu dan disimpankan di dalam kantungnya. Tolut mengatakan kepada seluruh pasukan Bani Israel, nanti di depan kalian akan ada sungai, dan sungai ini menjadi ujian bagi kalian. Ingat perintahku bahwa kalian hanya boleh untuk mengambil air itu seteguk saja, tidak boleh banyak-banyak. Barang siapa yang mengambil seteguk saja maka dia adalah pasukanku. Tapi barang siapa yang mau minum dengan sangat rakus, bahkan berenang-berenang di air tersebut, maka dia bukan pasukanku. Maka pasukan Tolut terus berjalan bersama dengan Nabi Daud yang kecil ini, terus berjalan untuk menuju ke area pertempuran untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Dan benarlah di tengah perjalanan mereka yang kehausan ini mulai melihat ada sungai yang airnya jernih dan mengalir. Lalu pasukan-pasukan Tolut ini kemudian lupa dengan perintah Tolut. Kemudian mereka mulai mengambil air itu, bahkan mereka sampai berenang-berenang karena saking kepanasan dan saking kehausannya. Kemudian orang-orang mengatakan, ingatlah apa kata Tolut pemimpin kita, kalian tidak boleh rakus dalam meminum air di sungai ini. Namun mereka tidak mengindahkan lagi kata-kata Tolut. Tolut lantas mengatakan, biarkan saja mereka yang meminum dengan sangat rakus. Barang siapa yang mengikuti perintahku maka dialah kaumku. Maka dari 70.000 pasukan hanya ada ratusan orang tersisa untuk bersama-sama berangkat dengan Tolut dan Nabi Daud alaihissalam. Mulailah mereka berjalan terus-menerus dengan pasukan yang sangat sedikit untuk melawan Raja Jalut sang raksasa dengan bala tentara yang sangat banyak. Kemudian pada saat perang dimulai, pasukan-pasukan Tolut merasa gentar karena mereka merasa pasukan mereka sedikit, dan mulailah mereka satu persatu